Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Nah, mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini Misti akan membahas soal IPS kelas 4. Jadi adik-adik siap-siap ya, yang kemarin sudah mengerjakan soal TO, kita lihat. Samakan jawabannya ya. Oke, IPS kelas 4. Yuk, simak adik-adik ya. Oke, Misi akan tampilkan. Oke, sebentar ya. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita besarkan dulu ya adik-adik, biar terlihat. Nah, kita akan ngebaso topas. Pernah ngerasain baso topas? Ngebaso topas itu adik-adik, ngebahas soal TOPAS ya. Oke, baik. Bismillah ya. Kita akan masuk di nomor 1 ya. Soal IPS kelas 4. Oke, kita bacakan ya adik-adik. Suku Dayak merupakan suku bangsa Indonesia yang berasal dari Pulau mana coba? Oke, betul. Pulau Kalimantan ya. Nah, Pulau Kalimantan. Jadi suku Dayak merupakan suku bangsa Indonesia yang berasal dari Pulau Kalimantan. Oke, sip adik-adik, betul? Oke, kita lanjut ya. Oke, nomor 2. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia bukanlah penghalang menuju persatuan dan kesatuan. Oh, sebentar. Bukanlah penghalang menuju persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Hal tersebut terwujud dan terpelihara jika ada sikap. Nah, jadi keberagaman suku, bangsa, dan budaya itu bukanlah suatu penghalang untuk menuju persatuan dan kesatuan. Nah, hal ini terwujud dan terpelihara jika ada sikap apa? A. Merasa pintar. B. Paling benar. C. Menang sendiri. Atau D. Toleransi. Iya, betul. Kita tidak akan bersatu ketika kita merasa pintar. Pintar sendiri nih. Kita juga tidak akan bersatu ya ketika kita merasa paling benar. Aku yang benar, kamu salah gitu ya. Tidak boleh seperti itu dan ingin menang sendiri. Nah, jadi yang betul adalah akan terwujud dan terpelihara jika ada sikap toleransi. Yang D, betul adik-adik? Oke, sip. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Tari Gambyong berasal dari A. Nangro Aceh Darussalam, B. Jakarta, C. Jawa Tengah, D. Sunda. Oke, sip adik-adik. Ya, jawabannya adalah Jawa Tengah. Oke, kalau dari Sunda biasanya tari apa ya adik-adik? Jaipong. Itu dari Sunda ya. Oke, baik. Berikutnya, kalau tari gambyong dari Jawa Tengah ya adik-adik. Oke. Nomor 4. Berikut ini yang termasuk keragaman rumah adat di Indonesia. Yang termasuk keragaman rumah adat di Indonesia. Kita lihat ya, rumah adat. A. Merak. Merak itu nama apa ya? Tarian adik-adik ya, jadi bukan. Gadang. Nah, rumah gadang. Rumah gadang itu adalah rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Nah, kalau engklek, engklek itu nama permainan tradisional adik-adik. Dan kerak telur. Kalau kerak telur itu nama makanan. Jadi lapar. Ya, jadi yang betul rumah adat itu adalah yang B, rumah gadang. Oke, baik. Selanjutnya nomor
5. Lagu Apuse berasal dari A. Bali, B. Maluku, C. Papua, D. Jakarta. Iya, betul. Dari Papua. Nah, kalau Missy tahu nih yang dari Jakarta. Lagunya Kicir-kicir. Ini lagunya. Itu ya. Kalau lagu Apuse gimana? Apuse kokondao yarabe. Apa lagi ya? Pasti adik-adik lebih hafal ya. Oke, baik. Berikutnya ada nomor 6. Kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk yang tinggal di pesisir pantai adalah kegiatan ekonomi yang sebagian besar penduduknya itu tinggal di pesisir pantai. Ya, kegiatan ekonominya apa? A. Bercocok tanam, B. Berdagang, C. Nelayan, D. Jasa. Iya, betul. Kalau di pantai itu banyak nelayan ya yang mencari ikan. Ya, oke. Berarti jawabannya yang C. Oke. Berikutnya nomor 7. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, artinya kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang ada terus-menerus ya. Karena sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu berasal dari alam. Coba kita lihat. Solar, yang A, kemudian yang B, bensin, yang C, minyak bumi, atau yang D, minyak kelapa. Jawabannya adalah minyak kelapa ya. Minyak kelapa itu berarti berasal dari pohon ya. Berarti kalau pohon sudah ada nih ya, sudah diciptakan oleh Allah. Nah, minyak kelapa, kelapanya dimanfaatkan ya, kemudian diolah menjadi minyak ya. Oke, kalau solar, bensin, minyak bumi itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik, adik-adik. Berikutnya ada nomor 8 ya. Oke, hasil kegiatan pertanian yang dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe adalah A. Jagung, B. Kedelai, C. Ketela, D. Padi. Jagung, kedelai, ketela, atau padi? Ya, betul. Tahu dan tempe itu ya dibuatnya itu bahan bakunya dari kacang kedelai. Oke, sip. Berikutnya, nomor 9. Berikut yang bukan sumber daya alam nabati. Yang bukan ya, berarti adik-adik. Nah, yang bukan. Nah, oke. Kita lihat. Apakah tadi sumber daya alam nabati? Nah, berarti kemudian apakah jagung? Iya. Apakah ketela pohon? Iya ya. Karena di sini kan sumber daya alam nabati. Ya berarti dia dari tumbuh-tumbuhan ya. Kalau nabati ya jagung, padi, dan ketela pohon. Ya, yang bukan adalah minyak bumi. Ya, berarti jawabannya adalah minyak bumi. Oke, sip. Gitu ya. Kalau yang padi, jagung, ketela pohon itu betul sumber daya alam nabati. Yang bukannya adalah minyak bumi. Sehingga jawabannya adalah yang D. Ya, yang bukannya kita pilih. Oke, nah hati-hati ya adik-adik kalau ada soal seperti ini biasanya kita suka terjebak ya. Mudah-mudahan adik-adik tidak ya, tidak terjebak. Oke, baik. Berikutnya ada nomor terakhir nih, kita di nomor 10. Nah, berikut ini yang bukan tanaman pangan. Yang bukan lagi nih adik-adik ya. Hati-hati nih dengan kata bukan ya. Bukan tanaman pangan. Coba kita lihat nih. Apakah jati tanaman pangan? Tanaman pangan itu yang bisa dimakan gitu ya adik-adik ya. Berarti ya jagung, padi, dan ubi. Nah kalau jati ini untuk membuat apa?
Iya, betul. Untuk membuat lemari, kursi, meja gitu ya. Nah, jadi ini bukan termasuk yang pangan. Jadi yang bukan termasuk tanaman pangan adalah A. A. Ini ya. Jati ya. Oke, sip deh adik-adik. Gimana? Ada yang betul semua kah? Wah, hebat adik-adik ya. Oke, sip. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan pembahasan TO IPS kelas 4. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Misti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!